Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sejarah Fisika. Pada video kali ini saya akan membahas tentang cara belajar Python dari dasar. Kenapa kita harus belajar Python sebagai seorang programmer, ataupun walaupun bukan seorang programmer, Anda sebagai seorang mahasiswa, seorang ilmuwan, saintis, fisikawan, atau ahli biologi atau engineer. Itu pertama, Python adalah program yang relatif lebih mudah dengan bahasa pemrogramannya disesuaikan dengan bahasa manusia, yaitu bahasa Inggris. Kemudian Python juga adalah bahasa script, jadi lebih cepat pengujiannya tanpa harus compile, walaupun kita bisa juga menggunakan compile. Kemudian Python itu adalah fleksibel, dia bisa digunakan sebagai bahasa prosedural, tapi juga dia bisa digunakan sebagai bahasa object oriented. Kemudian Python adalah bahasa pemrograman yang library-nya banyak, jadi kita tidak perlu membuat suatu program yang terlalu panjang, sehingga itu mempersingkat waktu. Kemudian Python adalah bahasa yang digunakan atau bahasa yang populer digunakan pada artificial intelligence, baik itu machine learning, data science, dan lain-lain. Dan itu adalah topik yang sekarang sedang berkembang dan banyak digunakan di berbagai macam bidang. Oke, kita mulai pada bab pertama, yaitu software development, yaitu tipe data dan ekspresi. Alur proses software development pertama adalah kita menerima permintaan dari pelanggan. Kita verifikasi permintaannya, kemudian kita analisa. Setelah kita analisa, kemudian kita mendesain program sesuai dengan keinginan dari pelanggan. Kemudian dari desain itu kita implementasikan jadi sebuah coding. Dari coding itu kita integrasikan, kita gabungkan. Terus kemudian setelah selesai, kita melakukan suatu perawatan, ya. Perawatan artinya maintenance pada saat coding itu sedang berjalan. Kenapa kita harus mengikuti tahapan itu? Karena jika kita lihat dari prediksi kerugian jika ditemukan kesalahan pada setiap stepnya. Jadi pada step analisis, jika salah, maka kerugiannya akan paling kecil dibandingkan dengan kerugian pada saat desain. Kerugian pada saat desain akan lebih kecil dibandingkan kerugian itu terjadi atau kesalahan terjadi pada implementasi. Dan kerugian pada implementasi akan lebih kecil jika kesalahan itu terjadi pada integrasi. Dan kerugian pada integrasi akan lebih kecil jika kesalahan itu terdapat pada maintenance. Jadi kerugian pada saat maintenance itu akan memiliki cost yang tinggi. Berikut ini adalah contoh kasus berupa kalkulator pajak penghasilan. Customer meminta dibuatkan program perhitungan pajak penghasilan per orang. Itu permintaan customer. Terus kita analisis, semua wajib pajak dikenakan pajak 10% flat. Kemudian kita melakukan desain dan implementasi, kemudian testing. Tipe data dalam Python itu ada 3, ya. Yang pertama integers, yaitu bilangan bulat dari minus 0 sampai plus. Kemudian ada real numbers, atau kita sebutnya floating, ya. Real numbers atau floating itu, ya, itu bilangan real, ya, untuk semua bilangan real. Kemudian karakter string, jadi atau str simbolnya. Karakter dan string itu disamakan dalam Python. Jadi untuk penulisannya bisa pakai tanda kutip double, bisa juga pakai tanda kutip single. Itu bisa kita definisikan baik itu sebagai karakter maupun sebagai string. Nah, bedanya karakter atau string, karakter itu adalah terdiri dari satu huruf, ya, satu huruf,
Terus kemudian kalau string itu terlihat gabungan dari berbagai macam karakter. Adapun integer atau float bisa kita jadikan string jika angka tersebut kita berikan tanda kutip, baik itu double tanda kutip maupun single tanda kutip. Integer dan float merupakan tipe data numerik ya, sedangkan string adalah tipe data karakter. Berikut ini contohnya. Assalamualaikum. Itu merupakan data string, itu bisa digunakan menggunakan double quote atau single quote. Kita beralih ke escape sequence. Ini adalah bagaimana cara Python mengekspresikan karakter spesial. Contoh escape sequence ya. Untuk /b itu artinya backspace, untuk /n artinya new line, untuk /t itu artinya horizontal tab, untuk double slash itu artinya karakter seperti yang terlihat pada tabel. Nah, terus ada tanda petik tunggal, ada tanda petik ganda. Oke, kita bahas tentang string. String literal adalah kumpulan karakter yang dihimpun dalam dua tanda petik tunggal maupun dua tanda petik ganda ya. Udah kita bahas. Penjumlahan string. String dapat dijumlahkan, misalnya string pertama rumah, string kedua sakit, maka penjumlahan stringnya menjadi rumah sakit. Operator kali dapat ditambahkan, bilangannya juga bisa digunakan untuk mengalihkan string sesuai dengan bilangan tersebut. Kita perhatikan di sini pada idle rumah, string rumah plus string sakit. Jadi hasilnya setelah kita enter adalah rumah sakit. Kemudian string itu juga bisa dikalikan sesuai dengan jumlah pengalinya. Jadi semangat kali 10. Setelah di print itu akan ada string semangat berjumlah 10 kali. Selanjutnya kita udah bahas ya perkalian string ya. Suatu string bisa dilipat gandakan dengan cara mengalihkan string dengan integer tertentu. Bagian berikutnya kita akan bahas tentang variabel dan assignment atau penugasan. Variabel adalah terminologi dalam Python adalah pelabelan dari suatu nilai. Jadi variabel itu ibaratnya nilai itu value itu isinya, dan variabel itu wadahnya lah. Variabel dalam Python adalah case sensitive. Jadi dia bisa berbeda jika kita salah dalam penulisan huruf besar maupun huruf kecil. Dapat berupa huruf atau kata, dapat didahului dengan underscore. Variabel menerima nilai dengan cara pernyataan penugasan atau assignment statement. Variabel dapat berubah nilainya jika diberikan nilai yang berbeda dengan membuat assignment statement yang baru atau yang berbeda. Contoh variabel dan assignment statement kita lihat pada idle berikut ini. Contoh mahasiswa sama dengan Joko, maka jika kita ketik mahasiswa akan menghasilkan Joko. Begitu juga Bambang. Mahasiswa adalah variabel dan Joko adalah nilainya atau value-nya. Nah, ketika kita mendefinisikan variabel itu dengan Bambang, maka nilai variabel itu berubah jadi Bambang. Kita perhatikan jenis data numerik ya. Data numerik itu ada integer, ada float atau floating point. Integer itu adalah bilangan cacah atau bilangan bulat yang ditulis tanpa koma dan titik. Batas bilangan integer ditentukan oleh besarnya memori komputer masing-masing. Dari minus sekian 0 sampai plus sekian tergantung dari memori komputer yang digunakan. Kemudian floating point atau float number itu adalah bilangan real ya kalau dalam matematika. Memori komputer tidak hanya menentukan batas max atau min bilangan, tapi juga menentukan kepresisian bilangan tersebut. Coba kalau kita perhatikan pada tabel berikut ini ya. Notasinya kalau dalam desimal atau dalam aritmatika itu contoh 3,78 atau 3.78.
notasi saintifik itu 3.78 E0 ya. Itu artinya 3,78 kali 10 pangkat 0 dan seterusnya. Karakter set atau himpunan karakter. Pada slide berikut ini saya akan menjelaskan tentang karakter set. Python tidak membedakan antara jenis data string atau karakter. Jadi kita bisa menyebutkan bahwa karakter adalah string dengan satu huruf atau satu karakter gitu. Untuk mempermudah penulisan, karakter menggunakan tanda petik tunggal, biasanya contoh A tanda kutip tunggal. Untuk string digunakan tanda petik ganda, misalnya apa kabar dan sebagainya. Kenapa begitu? Itu tidak harus begitu. Kita bisa juga menulis string dengan tanda kutip tunggal. Tapi kalau kita mengacu pada bahasa C, Java, itu biasanya kita menulis karakter itu tanda kutipnya single, dan untuk string kita karakternya untuk string kita menggunakan tanda kutip ganda. Agar tidak bingung bagi yang sebelumnya setelah mempelajari program C ataupun Java ya. Karakter mengikuti aturan ASCII dan Unicode. Ekspresi atau expression adalah cara melakukan operasi terhadap nilai data dan menghasilkan nilai data yang lain. Ekspresi aritmatika adalah ekspresi yang dihubungkan dengan operator aritmatika seperti pada tabel. Operatornya kayak minus, itu negation, penulisannya adalah minus A ya. Terus kemudian bintang 2 itu artinya eksponensial atau pangkat. A bintang 2B berarti A pangkat B. Kemudian bintang 1 itu adalah perkalian. A bintang B artinya A kali B. Kemudian division itu pembagian, itu A garis miring B berarti A dibagi dengan B. Terus kemudian garis miring 2 adalah quotient, jadi pembagian tapi berupa bilangan bulat, jadi sisanya tidak dibagi. Kemudian ada reminder atau modulus. Reminder itu adalah sisanya dari pembagian. Kemudian ada penjumlahan, adisi, ada subtraksi atau pengurangan. Berikut ini contoh-contoh dari simbol-simbol yang ada dalam tabel. Pertama adalah seperti biasa ya, ekspresinya A tambah 3 bintang 2, berarti kita sesuai dengan aritmatika matematik ya. Jadi 3 dikalikan 2 lebih dahulu 6 tambah 5 adalah 11, nilainya 11. Terus kemudian dan seterusnya. Untuk yang baris ketiga itu ada 6% 2 ya. 6% 2 berarti 6 dibagi 2 hasilnya 3, sisanya nggak ada, artinya itu remains ya, sisanya 0. Kemudian ada 2 kali 3 pangkat 2, 2 kali 2 bintang 3 bintang 2 2. Nah itu artinya 3 pangkat 2, 3 nya dulu dipangkatkan 2 yaitu 9, 9 kali 2 jadi 18, 9 dikali 2 18. Kemudian minus 3 bintang 2 2, artinya 3 pangkat 2 kemudian baru minus, jadi pangkat yang lebih dulu dioperasikan. Jadi 3 pangkat 2 adalah 9, kemudian diberikan notasi minus atau diberikan nilai minus. Kemudian di sini ada 3 atau 2 pangkat 3 pangkat 2 atau 2 bintang 2 3 bintang 2 2. Itu kita operasikan yang sebelah kanan dulu. Jadi 3 pangkat 2 adalah 9, kemudian 2 pangkat 9 jadi 512. Jadi nggak boleh kebalik ya. Andainya kita pengen operasi kebalik, kita harus memberikan tanda kurung. Contoh di bawahnya 2
pangkat 3 itu yang dioperasikan dulu, jadi 2 pangkat 3 8, 8 pangkat 2, 8 kali 8 64. Kemudian 45 dibagi 0 itu error, 45% 0 itu error ya. Mode konversi, input hanya menjadikan argumen menjadi input, hanya menjadikan argumennya menjadi string. Jika ingin mendapatkan nilai float atau integer, maka harus dikonversikan dahulu. Jadi jika kita lihat di contoh, luas lingkaran sama dengan input sinyal kurung masukkan luas lingkaran. Nah, nilai yang dimasukkan itu berupa string. Kemudian string itu harus kita rubah menjadi integer, yaitu integer luas lingkaran, atau ingin kita rubah jadi float luas lingkaran. Maka luas lingkaran itu berubah nilainya dari string menjadi dari karakter menjadi integer ataupun bilangan float. Contoh konversi string, integer, dan float. Fungsi konversi, contoh integer dalam kurung itu number of string ya, number or string. Contoh integer 3,77, maka berubah jadi 3. Integer string 33, maka berubah jadi integer 33. Untuk float number or integer, jadi float 22 berubah jadi 22,0. Begitu ada titik nolnya di situ, maka dia berubah fungsi jadi float. Artinya memori yang ditempatkan itu artinya dia dibaca sebagai float ya, atau string any value. Jadi dari string kita value-nya bisa integer dan lain sebagainya. Contoh string 99, maka dia berubah menjadi 99 quote ya. Python tidak mengizinkan penjumlahan antara string dan jenis data yang lain. Untuk itu kita perlu mengubah nilai integer dan float menjadi string. Contoh, sini ada saldo 1000, maka print rp single quote plus string saldo. Jadi saldonya harus kita rubah dalam bentuk string karena tidak bisa menjumlahkan dua jenis data yang berbeda. Selanjutnya adalah function atau fungsi. Fungsi adalah sekumpulan kode yang dapat dipanggil berdasarkan nama untuk melakukan suatu tugas. Fungsi sering memerlukan argumen, yaitu nilai data tertentu untuk menjalankan tugasnya. Nama yang merujuk argumen juga dikenal sebagai parameter. Ketika fungsi menyelesaikan tugasnya, yaitu biasanya semacam komputasi, fungsi tersebut dapat mengirimkan hasilnya kembali ke bagian tersebut program yang memanggil fungsi itu sejak awal. Proses pengiriman hasil kembali ke bagian lain dari program dikenal sebagai pengembalian nilai atau return value. Selanjutnya adalah modul atau module, fungsi dan sumber daya lainnya. Jadi module merupakan fungsi dan sumber daya lainnya yang dikodekan dalam komponen yang disebut modul. Fungsi seperti ABS dan RON dari modul built-in selalu tersedia untuk digunakan. Programmer harus secara eksplisit mengimpor fungsi lain dari modul di mana fungsi itu berada. Contoh di sini import math atau dir math. Nah, di sini dari import math ini kita dirkan atau kita jabarkan. Di sini ada doc, ada file, loader, name, package, spec. Terus di situ ada factorial, ada gamma, ada log 10, ada log dan sqrt, ada sin hiperbolik dan lain-lainnya. Oke, jadi kita tidak perlu menulis fungsi-fungsi tersebut. Demikianlah bagian pertama pada belajar Python dari dasar.